Di sini udah ada produknya. Iya, di sini ada Alga Tea, ada Sisera, ada juga Crispy yes. Spirulina sama Sakasi. Ini tuh produk-produk hasil PKSPL sendiri ya yang dibuat di labnya Bioteknologi. bioteknologi. Ini sangat-sangat bermanfaat, ada informasi nilai gizinya juga, jadi sangat bergizi. Kemudian ada nutrition facts-nya juga pastinya di Kemasan. kemasannya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut nih ke dunia MBKM yang jarang orang-orang tahu. Iya Oke. nih, jadi apa sih dunia MBKM ini? Ya kan kalau yang orang-orang tahu tuh MBKM itu ya cuma magang lah, magang di Mm, suatu kantor atau iya, suatu perusahaan gitu ya. biasanya iya. Padahal tuh kan banyak banget hal-hal yang dipelajarin di luar teknis kuliah kan. Kayak tadi yang soft skill kalian itu. Nah, mungkin tadi udah spill ya. Udah Iya. ke-spill duluan nih sama kita. Nah, Hmm. menurut kalian apa sih perbedaan antara kuliah di kampus kalian masing-masing sama MBKM? Jujur kalau kuliah kan kita nih teori terus praktikum. Iya, Nah, kalau praktikum ya udah kita sama teman sangkatan, Mbak, sama orang yang seumuran. Nah, kalau di dunia kerja atau di MBKM ini kita kan kita cuma yang seumuran paling cuma kita berlima. Terus sisanya jadi kita kayak gimana kita harus beradaptasi sama orang baru sama lingkungan baru yang kita sebelumnya nggak pernah gitu. Jadi kayak kita gimana kita beradaptasi ngambil datanya kalau misalnya sama sama yang expert langsung tuh gimana sih gitu. Jadi kayak kita beradaptasi dengan cara komunikasi yang baiknya juga gimana kan kalau sama temen beda kan ya Mbak, pasti harus Benar. komunikasinya gitu. Oke, kalau dari Cindy gimana nih menurut kamu yang beda waktu kuliah di Bandung sama MBKM di sini gitu? iya ada Dari nggak sih? iya dari jurusannya kan Betul. apa sih yang berbeda gitu? Kurang lebihnya jawabannya sama kayak Citra Sama gitu Iya. ya. ya. Bedanya kalau misalkan kita kuliah Mm-mm. ya kita datang terus habis itu kayak dengerin materi-materi teori-teori dari dosen, ya Mm-mm. paling praktikum habis itu ya udah gitu aja kan. Tapi kalau misalkan di sini kita ya dituntut kayak lebih mandiri, lebih aktif juga, terus juga kayak tadi soal yang soft skill kita yang belum pernah kita dengar nih sebelumnya penjelasan-penjelasannya, kita belum tahu lebih dalam lagi, tapi di sini kita lebih tahu lagi, kita diajarin lagi, terus juga gimana cara kita di lapangan ngambil data yang benar tuh kayak gimana harusnya kayak gitu sih Mbak. Ya, berarti itu tuh salah satu improvisasi ya. Kalian tuh kan harus belajar dengan cepat cara untuk gimana sih kita berbaur sama orang yang lebih tua, ya kan? Karena kan kita harus ke lapang bareng gitu bersama expert-expert gitu Iya. ya. Oke, oke, oke. Oke, eh terus nih lanjut lagi. Kan kalian tadi bersama dengan orang-orang yang berbeda umurnya banget ya. Betul. Betul. Bagaimana cara kalian sendiri sebenarnya adaptasi sih bersama orang-orang yang berbeda umur, kemudian mungkin berbeda jurusan juga di antara tim kalian waktu pergi. Gimana cara kalian beradaptasinya nih? Gimana ya? Gimana? Sejujurnya kayak kalir gitu aja Iya, sih Mbak. ngalir, Mbak. Iya. Awalnya aku belajar jokes bapak-bapak sih Mbak. Tapi bener Walaupun banget paham sebenarnya agak paham. mikir juga sih jokes bapak-bapak. Iya, aku sebelum yang turun lapangan Kanames kan itu yang pas Kanames aku sendiri ya Mbak yang Iya, yang dari intern kan. iya. Jadi kayak aku sama orang-orang yang belum pernah aku ketemu kecuali Pak Andi ya udah pernah ketemu. Oke. Terus kayak aku harus aduh gimana ya nanti gimana ya aku takut Takut kan sendiri. awalnya tapi untungnya kayak ya membaur aja gitu karena diajak ngobrol gitu. Bahkan aku sampai awalnya nyari-nyari jokes bapak-bapak dulu. Itu ya biar masuk ke Iya. pembicaraan ya. Oke. Nah, apa sih pelajaran-pelajaran yang paling penting nih selama kalian MBKM yang udah kalian deketin gitu?
pelajaran penting Mungkin kayak Salah satu pelajaran penting, kalau misalnya kalau gara-gara ikut salah satu kegiatan, misal jadinya aku harus begini nih ke depannya kalau nanti kerja gitu, atau kalau nanti aku penelitian ternyata nggak boleh kayak gitu loh, harus kayak gini, selama ini aku begitu gitu. Mungkin. kayaknya harus lebih gini ya, fleksibel sih mungkin kayak nggak misalnya aku belum tahu nih tentang mangrove, jadi kayak ya nggak, misalnya aku nggak harus belajar apa yang aku tahu terus, jadi kayak aku harus belajar hal baru juga gitu. Misalnya aku belum pernah turun ke mangrove, jadi aku harus cari tahu dulu sebelumnya gitu. Kayak enggak selamanya kamu harus belajar yang itu aja. Itu pelajaran sangat penting, tapi aku sangat setuju ya. Kita semua sangat setuju untuk nggak pelajarin hal yang sama terus-terusan. Tapi itu juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Iya. Pilihan. Kalau dari Cindy, Kalau pelajaran penting menurut aku palingan apa ya? Bukan soal ilmunya aja sih Mbak. Jadinya soal kita beradaptasinya juga, soal kita kerjasamanya, terus juga soal kita apa ya? Tanggung jawabnya juga gitu. Nah, sekarang dari kalian nih yang udah sedang ya, masih menjalani Masih MBKM dong. gitu ya. Coba dong kasih kesan, pesan, sama tips nih buat next adik-adik kalian yang bakal ikut MBKM. Apa sih, kenapa sih harus banget ikut MBKM gitu? Ayo, siapa? Karena MBKM itu seru. Jadi kayak nggak cuma duduk di kelas doang, kita juga bisa kayak ke lapangan, terus ya ngambil datanya juga serius tapi tetap seru juga. Enjoy. Iya, Enjoy the moment gitu. Iya. Dan bisa menambah relasi juga. Jadi kayak nggak cuma berteman sama teman yang seumuran doang, tapi punya teman yang lebih ya Lebih ya yang lebih expert lah, jadi berteman sama ahlinya juga. benar-benar. Berarti kalian akan merekomendasikan adik-adik kalian untuk MBKM di sini nih. Iya kan, karena Pasti. itu kan tadi kan kita nggak cuma di Iya. tempat doang gitu. Kita Iya. tuh ke lapang-lapang sama bapak-bapak, Iya. ibu-ibu gitu kan, mbak-mbak gitu. Kayaknya kalau ibu nggak Ada ya. cuma Oh, nggak bapak-bapak ada. doang. Bapak-bapak aja itu ya. Mungkin nanti akan sama ibu-ibu. Iya, coming soon. Ibu. Oke. Kalau dari kalian, persiapan apa sih yang harus kalian siapin sebelum ikut program MBKM di PKSPL ini? Persiapannya apa ya? Persiapan mental sih, Mbak. Mental. Apa ya? Gak ada yang Nggak terlalu yang ini sih disiapin. mungkin kayak palingan cari cari tahu tahu tentang tempat magang kita aja sih Mbak, biar nggak salah tuh juga gimana ya. gitu. Biar sesuai sama jurusan sama minat kita Iya. juga gitu. Oke. Berarti memang harus kalian cari dulu nih PKSPL ini apa sih, terus kalian tertarik atau enggak gitu ya. Karena aku juga awalnya ngerasa kayak ini bener nggak ya aku magang di sini, Oke. sesuai nggak ya, linear nggak ya, tapi kayak katanya kok banyak juga orang PKSPL yang backgroundnya kehutanan, dan sejauh ini aku turun lapangan selalu sama orang yang backgroundnya kehutanan. Jadi bagus gitu. Iya, berarti jangan takut dan ragu untuk magang di sini ya. Bisa tanya-tanya dulu, karena kan banyak kegiatannya sama kalian mungkin ya. Mungkin setelah kalian melalui MBKM ini, waktu pertama kali MBKM atau pertama kali mau magang, tips buat adik-adiknya nanti, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika pertama kali mau milih tempat magang atau mungkin mau MBKM di PKSPL? Tipsnya apa ya? Paling jangan malu aja sih buat bertanya juga. Bertanya. Terus cari tahu dulu. Minat kamu kemana gitu. Ya, itu tips and trick buat adik-adik nanti ya. Coba dong, aku pengen denger dari kalian 3 kata
pengalaman MBKM di PKSPL. 3 kata. Yang menggambarkan lah Aduh. pengalaman. Asik, Oke, hebat, hebat, seru, seru. Oke. canggih. Apa lagi ya? Apa ya? Mantap. Oke. Mantap. Asik, seru, canggih, mantap. Itu 4 ya. Aduh iya, canggihnya Asbun aja deh. Jujur itu Asbun. Sekarang sampein juga pesan buat mahasiswa yang ragu nih mau daftar ke PKSPL. Kalian jangan ragu karena orang-orang PKSPL itu sangat humble. Oke. Welcome, Oke. baik banget. Iya, jangan takut buat bersosialisasi sama bapak-bapak. Itu pesan pentingnya ya. Oke. Nah, Berarti intinya di sini semua baik-baik dan merangkul serta membimbing untuk jalannya MBKM kalian di sini gitu kan. ya juga dari obrolan kita kali ini nih kelihatan banget ya kalau MBKM di PKSPL itu tuh bukan cuma soal memenuhi kewajiban di kampus kan, memenuhi SKS, tapi kan kalian juga dapat skill baru, teman-teman baru, terus pengalaman Pengalaman baru gitu ya. Oke. Tapi juga tentang proses belajar soft skill tadi sih ternyata baru ya dan jadi semakin lebih matang lagi untuk lulus. Oke nih, mungkin kita makasih banget nih buat teman-teman Citra dan Cindy yang udah cerita-cerita tentang MBKM di PKSPL, terus pengalaman-pengalaman kegiatan lapangnya, terus tips dan trik juga buat teman-teman adik-adik yang baru mau masuk ke MBKM. Bener banget, semoga obrolan ini bisa jadi gambaran dan motivasi buat mahasiswa dan adik-adik kalian atau siapapun itu untuk mencoba pengalaman baru lewat MBKM di PKSPL ini. Betul, jangan lupa kalian rekomendasiin juga deh MBKM Pasti di dong, Mbak. Oke, kalau gitu makasih banyak buat kalian berdua, Citra dan Cindy. Sukses selalu MBKM dan juga perkuliahannya. Kan udah mau semester akhir ya, semoga semester dilancarkan. tua. Tapi masih muda ya. Iya, Semester aja. semester aja. Oke, kalau gitu aku Zulfa, Dan aku Karila. kita pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast PKSPL selanjutnya. Bye-bye.